Baiklah, selamat malam untuk Bapak, Abang, dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari P23 akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan kami, yaitu T08 yang berjudul Indirection. Sebelum mempresentasikan hasil dari pekerjaan kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, perkenalkan nama saya Jeremy Samosir dengan NIM 12S22029 dari Prodi S1 Sistem Informasi dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Leonita Marloinski dengan NIM 12S22019. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perintah-perintah yang bakal kita kerjakan di T08 kali ini. Untuk tugas T08 kali ini adalah kelanjutan dari T07 yang di sini kita ditekankan untuk aspek dari indirection-nya. Jadi, di sini ada beberapa fitur yang ditambahkan pada T08 kali ini, yaitu yang pertama, di sini telah ditambahkan yaitu penyimpanan informasi GPA atau Grade Point Average atau yang biasanya kita panggil IPK atau Indeks Prestasi Kumulatif. Jadi yang kedua adalah fitur untuk menampilkan sekumpulan enrollment yang bakal kita kemas dalam sebuah array. Jadi yang se- jadi fitur ini akan bermanfaat untuk memudahkan manajemen data akademik kita. Dan yang ketiga itu fitur kedua adalah pemberian nilai terhadap suatu enrollment atau rencana studi atau mata kuliah yang bakal dikeluarkan nilainya. Dan yang itu fitur untuk menghitung GPA atau IPK. Jadi di sini ada beberapa hal yang telah disepakati oleh Butet dan Ucok pada pembuatan program ini, yaitu yang pertama untuk meletakkan GPA di entitas student dengan tipe data float, yaitu GPA akan selalu dipresentasikan dalam 2 digit presisi. Oleh sebab itu, implementasi fungsi print student harus disesuaikan. Untuk memudahkan manajemen data, enrollment akan disimpan dalam sebuah array. Sebagai batasan, array akan di-fix size dengan 10 elemen. Di, ma- di masa mendatang, ukuran ini dapat dibuat lebih dinamis. Untuk menampilkan enrollment yang tersimpan dalam array, akan dikembangkan sebuah fungsi baru, yaitu print assignment. Yang perilakunya sangat mirip dengan print assignment. Perbedaannya cuma pada tipe masukan. Untuk mengeset grade dari suatu enrollment, akan dikembangkan pada sebuah fungsi baru, yaitu set enrollment grade. Jadi, di sinilah akan diberikan kepada sebuah enrollment dengan course dan student yang bakal relevan. Jika terdapat lebih dari satu enrollment yang relevan, maka grade akan diberikan pada enrollment yang paling terakhir dimasukkan. Jadi untuk menghitung GPA akan dikembangkan sebuah fungsi baru, itu calculate GPA. Pada saat menghitung GPA hanya memperhitungkan enrollment yang relevan saja. Selanjutnya berikut ada solution addition-nya. Semua entitas akan didefinisikan berdasarkan dari academic.h. Entitas course, student, enrollment bakal didefinisikan dalam struktur dan grade dan semester itu dalam enum. Pada academic.h juga telah dituliskan spesifikasi dan fungsi yang dikembangkan untuk menyelesaikan tugas ini, yaitu atribut baru GPA pada struktur student dan berbagai prototype yang bakal diperlukan dalam academic.h. Dan selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan kami. Oke, yang pertama di sini kita akan menginclude dari keempat yang bakal kita gunakan nanti, yaitu pertama academic.h untuk keperluan data akademik yang bakal kami jelaskan, dan yang kedua studio.h, studio library.h, dan string.h. Yang pertama kita akan declare chart grade to text yang berisi enum grade T dan grade. Chart text yang berisi dari yang memiliki nilai maluk 8. Dan selanjutnya kita akan masukkan source grade dari case grade A dengan string copy text A, dengan selanjutnya grade B, grade AB dengan string copy AB, selanjutnya grade B dengan string copy B, grade BC dengan string copy BC, grade C dengan string copy C, grade D string copy D, dan grade E string copy E, grade T dengan string copy T, dan yang terakhir default dari string copy text dengan non. Selanjutnya kita akan masuk ke float calculate performance dengan yang ter, yang berisi enum grade uncensored credit dengan float performance yaitu 0.
Dan berikut terdapat beberapa grade, yaitu dari A dengan nilai 4,0, grade AB dengan 3,5, grade B dengan 3,0, grade BC dengan 2,5, grade C dengan nilai 2, grade D dengan 1, dan default performance itu 0. Setelah itu kita membuat suatu fungsi function dengan yaitu print course, yaitu yang berisi structure course, dan yang selanjutnya kita membuat char text dengan grade text yang berisi course passing grade. Habis itu kita membuat outputnya yaitu untuk course code, course name, course credit, dan grade to text yang berisi dengan course passing grade. Dan selanjutnya lanjut void print student untuk serak student dengan berisi output yang berisi student ID, student name, student year, student study program, dan student GPA. Di sini terdapat penambahan yaitu student GPA sesuai dengan arahan dari tugas yang diberikan oleh T08. Dan selanjutnya kita menambahkan void print enrollment dengan berisi structure dari enrollment yang berisi char text yang grade to text, berarti dengan isi enrollment grade. Setelah itu kita mendeclare float calculate dengan calculate performance yang berisi enrollment grade dengan enrollment course credit. Yang berisi output yaitu enrollment course code, enrollment student ID, text, dan calculate. Selanjutnya kita membuat fungsi lagi dengan print enrollment yang berisi struct enrollment dan unsigned short integer enrollment size. Di sini kita mendeclare integer A dengan loopingan for A sama dengan 0 dengan A lebih kecil dari enrollment size, dan A akan terus bertambah pada loopingan tersebut. Dan char text yaitu grade to text dengan enrollment dengan size A grade. Dan float calculate dengan yaitu sama dengan calculate performance yang berisi enrollment dengan size A grade dan enrollment size A course credit dengan output yaitu enrollment size A course credit, enrollment size A student ID, text, dan calculate. Selanjutnya kita membuat structure dari course yaitu dengan string copy course code yaitu untuk kode mata kuliah, string copy course name untuk nama, course credit sama dengan credit, dan course passing grade sama dengan passing grade, dan itu return course. Tentunya kita membuat struct student yang berisi char ID, char name, char year, dan char study program. Sini kita membuat juga struct untuk student untuk string copy student ID, string copy student name, string copy study year, dan string copy untuk student study program. Dan di sini kita juga menambahkan itu student GPA dengan hasil 0 sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh tugas T08 kali ini. Dan kita juga membuat return student. Dan selanjutnya kita membuat struct enrollment dengan create enrollment, struct course. Dan setelah itu struct student dan enumeration dari semester. Selanjutnya kita akan menjelaskan sahabat struct enrollment berikutnya itu enrollment course sama dengan course, enrollment dari student yaitu student, string copy dari enrollment dari year, enrollment dari semester sama dengan semester, dan terakhir enrollment grade yaitu memiliki sama dengan grade non. Selanjutnya kita membuat fungsi calculate GPA sesuai yang diminta pada brainstorming dari Butet dan Ucok, yaitu void calculate GPA, yaitu yang berisi struct student, struct enrollment, dan unsigned short integer enrollment size. Dengan declare integer A, itu dikredit sama dengan 0, dengan float total performance sama dengan grade non. Habis itu kita membuat loopingan yaitu A sama dengan loopingan for A sama dengan 0, A lebih kecil dari enrollment size, dan A akan terus bertambah sampai float sampai for itu berhenti. Dan total performance sama dengan calculate performance yaitu enrollment A size A grade dan enrollment A size score credit. Dan credit sama dengan enrollment A dan course credit. Dan student
Dan student GPA itu di sini kami membuat total performance per credit. Dan selanjutnya kita membuat void dari set enrollment grade, yaitu yang berisi struct course, struct student, struct enrollment, uncensored integer dari enrollment size, dan enumeration dari grade. Dan di sini kami akan mendeklar integer A lagi untuk for A sama dengan 0 dan A lebih kecil dari enrollment size dan akan terus bertambah. Dan di sini kita membuat looping untuk if dengan strcam dari enrollment A, course code dan course code lagi dengan sama dengan 0 dan strcam strcmp dengan enrollment A, student ID dan student ID itu memiliki nilai 0 dengan enrollment SSA grade sama dengan grade. Dan berikut penjelasan dari program kami. Di sini saya akan menjelaskannya. Kode program tersebut merupakan program sederhana yang digunakan untuk mengelola data akademik seperti kelas, mahasiswa, dan nilai. Program ini menggunakan struktur data dalam bahasa C untuk mempresentasikan entitas-entitas tersebut. Pada bagian awal program, dilakukan penggunaan header file academic.h dan beberapa header file standar seperti studio.h, studio library.h, dan string.h. Selanjutnya, terdapat beberapa fungsi yang didefinisikan, yaitu yang pertama fungsi grade to text yang menerima input sebuah nilai enum, grade T, dan mengembalikan string yang mempresentasikan nilai tersebut. Yang kedua, fungsi calculate performance yang menerima input sebuah nilai enum grade T dan jumlah kredit sebuah kursus dan mengembalikan nilai kinerja dari kursus tersebut. Yang ketiga, fungsi print curves yang menerima input sebuah kursus dan mencetak informasi mengenai kursus tersebut, termasuk kode kursus, nama kursus, jumlah kredit, dan nilai kelulusan. Yang keempat, fungsi print student yang menerima input seorang mahasiswa dan mencetak informasi mengenai mahasiswa tersebut, termasuk ID mahasiswa, nama, tahun masuk, program, studi, dan IPK. Yang kelima, fungsi print enrollment yang menerima input sebuah pendaftaran khusus dan mencetak informasi mengenai pendaftaran tersebut, termasuk kode kursus, ID mahasiswa, nilai, dan kinerja. Yang keenam, print enrollment yang menerima input array pendaftaran kursus dan jumlah pendaftaran dan mencetak informasi mengenai setiap pendaftaran kursus. Yang ketujuh, create course yang menerima kode kursus, nama kursus, jumlah kredit, dan nilai kelulusan dan mengembalikan sebuah objek kursus. Dan yang kedelapan, create student yang menerima input ID mahasiswa, nama, tahun masuk, dan program studi dan mengembalikan sebuah objek mahasiswa. Yang kesembilan, fungsi create enrollment yang menerima input kursus mahasiswa, tahun masuk, dan semester dan mengembalikan sebuah objek pendaftaran kursus. Yang kesepuluh, fungsi calculate GPA yang menerima input sebuah mahasiswa, array pendaftaran kursus, jumlah pendaftaran, dan menghitung IPK dari mahasiswa tersebut. Yang ke-11, fungsi set enrollment grade yang menerima input kursus, mahasiswa, array pendaftaran kursus, jumlah pendaftaran, dan nilai, dan mengatur nilai pendaftaran tersebut. Oke, selanjutnya di sini terdapat implementasi dari setiap fungsi tersebut di atas. Implementasi ini meliputi pemanggilan fungsi-fungsi tersebut dalam beberapa operasi matematika sederhana, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Keseluruhan program ini memungkinkan pengguna untuk mengedit, dan melihat data akademik dengan cara yang terstruktur dan efisien. Dan selanjutnya kami akan mencoba untuk mengeran dari program kami.